Priyanka. Ini dia Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Selamat siang semuanya. Saya akan meletakkannya di sini ya. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Selamat siang semuanya. Ini Eva, dia berusia 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. Usia di mana seharusnya gadis-gadis menikmati masa muda dan keceriaan mereka. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her. Namun di usia yang begitu muda, dia memahami pentingnya menjadi suara bagi peers, teman-temannya, an advocate for young girls and women around the world, dan mengadvokasi bagi gadis-gadis muda dan wanita di seluruh dunia who may not have the opportunities that us sitting over here have. yang mungkin tidak memiliki kesempatan seperti kita yang hadir di sini. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Jadi menerima penghargaan ini dari seorang pahlawan seperti dia membuat ini jauh menjadi lebih istimewa. Terima kasih. Good afternoon and thank you and wow. Selamat siang dan terima kasih dan wow. I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you. Saya sangat merasa terhormat dan beruntung dapat berbagi siang ini dengan kalian semua. And these incredibly amazing women that are being honored today. Dan wanita-wanita luar biasa yang mendapatkan penghargaan hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Octavia, Michelle, Kelly, Patty, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Dan semua 50 wanita yang telah termasuk ke dalam dampak ini. Your achievements not just inspire me, but also so many others. Prestasi kalian tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga banyak orang. To work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. Untuk bekerja lebih keras, menjadi lebih baik, dan memberikan dampak dimanapun kita berada. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Jadi saya sangat bangga berdiri bersama kalian semua. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, dalam hidup ada momen di mana kita berhenti dan bertanya pada diri sendiri, how did I get here? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Like, why am I standing here? Mengapa saya berdiri di sini? Well, this is definitely one of those moments for me. Ini pasti salah satu dari momen tersebut bagi saya. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. Dan saya menemukan diri saya kembali ke awal, kembali ke akar saya. I was born to incredible parents. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa. Amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Orang tua yang luar biasa yang berprofesi sebagai dokter di Angkatan Darat India. I was the firstborn, and as far back as I can remember,
Saya adalah anak pertama dan sejauh yang saya ingat, made my parents very proud and happy 99% of the time. saya membuat orang tua saya bangga dan bahagia 99% dari waktu. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Oke, sedikit melebih-lebihkan prestasi pribadi diperbolehkan dari waktu ke waktu, bukan? My brother was born a few years later, and Saudara laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian, even then, nothing changed for me. dan meskipun begitu, tidak ada yang berubah bagi saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for Kami berdua diberikan kesempatan yang sama, dan saya ingin menekankan hal ini you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very karena saya pikir banyak orang mungkin tidak memahami normal. But where I come from, bahwa menjadi setara bisa terlihat sangat normal, tetapi di tempat saya berasal, India, and a lot of developing countries around the world, dan banyak negara berkembang di seluruh dunia, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. ini seringkali merupakan pengecualian, bahkan sebuah hak istimewa. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Pengalaman pertama saya tentang perbedaan mencolok antara anak laki-laki dan perempuan datang pada usia yang sangat muda. I grew up in a middle-class family Saya tumbuh di keluarga kelas menengah with extremely philanthropic parents who dengan orang tua yang sangat dermawan, constantly reminded me and my brother how lucky we were yang terus-menerus mengingatkan saya dan saudara saya betapa beruntungnya kami, and how giving back to those who were less fortunate was not a choice. dan bahwa memberi kembali kepada mereka yang kurang beruntung bukanlah pilihan, It was a way of life. Simple. melainkan cara hidup, sederhana saja. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in. Saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai membawa saya dalam kunjungan dengan a traveling clinic to developing klinik keliling communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Klinik keliling ke komunitas-komunitas dan desa-desa berkembang di sekitar kota tempat kami tinggal yang bernama Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would. Kami berdesakan dalam ambulans ini dan orang tua saya provide free medical care to people who couldn't afford it. Memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang yang tidak mampu. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Tugas saya di usia 8 tahun adalah asisten apoteker. So I would count all the medicines, put them in Jadi saya menghitung semua obat-obatan, an envelope and give it out to patients, and I really took memasukkannya ke dalam amplop my job very seriously. Dan memberikannya kepada pasien, dan saya sangat serius. Very seriously. But sangat serius dengan pekerjaan saya, sangat serius. The more I went on these expeditions, the more I began Namun semakin sering saya ikut dalam ekspedisi ini, to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl. Saya mulai menyadari hal-hal paling sederhana yang
membedakan antara seorang anak laki-laki dan perempuan, or a man from a woman. atau antara pria dan wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because Misalnya, anak perempuan ditarik dari sekolah ketika mereka mulai pubertas they were considered ready for marriage and babies. dan memiliki bayi pada usia 12 dan 13. That's 12 and 13. While boys still enjoyed their childhood. Sementara anak laki-laki masih menikmati masa kanak-kanak mereka. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Atau hak asasi manusia yang mendasar seperti perawatan kesehatan ditolak hanya karena mereka perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Mari sebut pengalaman ini sebagai pemicu pertama bagi saya. Fast forward a few years and many triggers in between. Bertahun-tahun kemudian, banyak pemicu lain yang datang di antaranya. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 8. Seperti seorang produser pada awal karir saya, mungkin saya berusia 18 or 19, telling me sekitar 18 atau 19 tahun yang mengatakan that if I didn't agree to the ridiculous terms, jika saya tidak menyetujui persyaratan yang konyol or painfully low salary in atau gaji yang sangat rendah his movie, dalam filmnya, that he would just replace me. Because girls are replaceable in the entertainment business. dia akan menggantikan saya karena perempuan mudah diganti di bisnis hiburan. That was a memorable one. Itu adalah salah satu momen yang sangat berkesan. Made me decide to make myself irreplaceable. Yang membuat saya memutuskan untuk membuat diri saya tidak bisa tergantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education. Tetapi yang benar-benar mendorong saya dan pada akhirnya membuat saya mendirikan Priyanka Chopra Foundation for Kesehatan dan Edukasi, and around the same time partner with UNICEF was an encounter serta pada saat kerjasama dengan UNICEF with my housekeeper's daughter. Adalah pengalaman dengan putri pembantu rumah tangga saya. About 12 years ago, sekitar 12 tahun lalu, I came home from set early one day and saya pulang dari lokasi syuting lebih awal. She was sitting in my library reading a dan dia duduk di perpustakaan saya membaca buku. book, and she must have been 8 or 9 years old, and I knew dia mungkin berusia 8 atau 9 tahun, dan saya tahu she loved reading. Dia suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? Jadi saya bertanya kepadanya, ini hari biasa, kenapa kamu tidak bersekolah? Kenapa kamu tidak di sekolah? And she said, I don't go to school anymore. Dia menjawab, saya tidak sekolah lagi. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? Saya lalu bertanya kepada ibunya dan dia berkata bahwa keluarganya tidak mampu menyekolahkan dia. And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school. Dan saudara laki-lakinya. So they chose the boys. Jadi mereka memilih anak laki-laki.
The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. Jadi mereka memilih anak laki-laki karena dia akan menikah nantinya dan itu akan sia-sia untuk menyekolahkan anak perempuan. I was completely blown and it shook me to my core. Saya benar-benar terkejut dan itu mengguncang hati saya. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn. Akhirnya saya memutuskan untuk menanggung biaya pendidikannya agar dia bisa terus belajar. Because education is a basic human right. Karena pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar. And a huge necessity, especially today. Dan kebutuhan besar terutama hari ini. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives. Mulai saat itu, saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan sebanyak mungkin anak-anak As I could, in whatever big or small way dalam segala cara, besar atau kecil, that I could contribute. yang bisa saya lakukan. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely Ada sebuah kutipan yang sangat indah yang appropriate to say, to explain what I'm trying to say. saya baca baru-baru ini, dan saya pikir ini sangat tepat Today. untuk mengungkapkan apa yang saya sampaikan hari ini. The hand that rocks the cradle, Tangan yang mengayunkan buayan, the procreator, sang pencipta, the mother of tomorrow. Ibu dari masa depan, A woman shapes the destiny of civilization. seorang wanita membentuk takdir peradaban. Such is the tragic irony of fate. Ironi tragis dari nasib adalah That a beautiful creation such as a girl child bahwa ciptaan indah seperti seorang anak perempuan is today one of the gravest concerns facing humanity. hari ini menjadi salah satu masalah paling besar yang dihadapi kemanusiaan. Girls have the power to change the world. Perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. It is a fact, and yet today, Itu adalah fakta. Namun hari ini, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom. anak-anak perempuan lebih mungkin daripada anak laki-laki untuk menjejakkan kaki di kelas. Despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades, Meskipun telah dilakukan banyak upaya dan kemajuan selama 2 dekade terakhir, I'm just going to give you a stat, more than 15 saya akan memberikan satu data. million girls of primary school age will never learn how to read or write. Lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar tidak akan pernah belajar membaca atau menulis. Compared to 10 million boys. Primary school, it's the beginning of our future. Dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki, sekolah dasar adalah awal dari masa depan kita. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF Selama 11 tahun terakhir, saya menyaksikan sendiri pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh UNICEF does for children around the world, untuk anak-anak di seluruh dunia, especially victims and survivors of child marriage, terutama korban pernikahan anak, displacement, war, pengungsi, perang, sexual violence. dan kekerasan seksual. But there is still so much work to do. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. And for me, that is the fuel to my fire.
Dan bagi saya itulah bahan bakar untuk semangat saya. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from. Alasannya adalah karena saya tahu bahwa Because I know that a girl's education not just empowers families, pendidikan seorang anak perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga, but communities and economies. tetapi juga komunitas dan ekonomi. A result of her education, we all do better. Sebagai hasil dari pendidikan mereka, kita semua akan hidup lebih baik. It's just as simple as that. Sesederhana itu. As entertainers and influencers sitting in this room, Sebagai pelaku hiburan dan pemberi pengaruh yang duduk di ruangan ini, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why saya merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. applaud each and every woman in this room. Itulah sebabnya saya memuji setiap perempuan di ruangan ini for being such a badass. Karena begitu hebat. For using your platform and your voice. Karena menggunakan platform atau tempat dan to contribute suara kalian untuk berkontribusi to change and for ensuring pada perubahan dan untuk memastikan that there is not even one lost generation as long as we are alive. Untuk memastikan bahwa tidak ada satupun generasi yang hilang selama kita masih hidup. I'd like to thank Variety and all of you for Saya ingin berterima kasih kepada Variety dan kalian semua encouraging me and all of us in this room to karena telah mendorong saya dan kita semua di ruangan ini keep going and fighting on. Untuk terus melanjutkan perjuangan. Thank you so much. Terima kasih banyak.